Tintuniners, selamat sore ya. Udah hari Rabu lagi nih, ketemu Anggit lagi di mana nih? Di seputar informasi kesehatan tentunya ya, sampai jam 6 sore ya. Sore biasa nanti kita akan menghadirkan narasumber luar biasa pilihan kita semua, yaitu ada Dr. Gusriani yang merupakan salah satu dokter spesialis perio ya dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ini Dr. Gusriani ini merupakan dokter gigi ya. Kita akan membahas temanya seru banget nih mengenai salah satu kondisi yang mungkin sering juga nih kita alami, yaitu tentang peradangan ataupun radang pada gusi ya. Ini biasanya kalau misalkan di dunia kesehatan disebut apa ya? Yuk kita cari tahu selengkapnya. Ini udah ada dokternya nih. Kita langsung saja undang ya. Halo. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik. Baik, alhamdulillah ya, Dok ya. Bagaimana di kondisi Bandung? Di Bandung ya, Dok ya sekarang? Ya, hujan terus nih. Tadi hujan, sekarang mendung-mendung dikit lah. Mungkin mau hujan lagi nih. Sekarang, iya, di Tasikmalaya juga kebetulan hujan reda nih, Dok ya. Iya. Cuacanya lagi kurang menentu nih, baik dimana-mana pun. Tapi dokter sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol lagi siaran di mana nih, Dok nih? Di rumah atau di rumah saya di Cimahi, jadi saya di rumah nih karena di kantor sudah pada bubar. Insya Allah. Baik, Dok. Alhamdulillah ya, senang sekali. Senang sekali saya Anggita Rifamudia dari rumah sakit dari Radio MDK, maksudnya dari Radio MDK bisa menyapa Tentuniners dan juga berbincang-bincang hangat bersama dokter. Tentunya bahasan kita cukup menarik ya, Dok ya, mengenai peradangan pada gusi. Ini saya perkenalkan juga Tentuniners bagi yang masih berusaha join atau baru saja join. Di sini saya sudah bersama Dokter Gigi Gusriani dari spesialis perio ya, Dok ya, dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, yang akan tuntas mengenai pembahasan ataupun topik kece kita, yaitu peradangan pada gusi. Baik, Dok, mungkin untuk mengawalinya, peradangan pada gusi itu biasanya di ilmu medis itu disebut apa, Dok? Ya, jadi penyakit gusi itu biasanya ada peradangan pada gusi. Nah, peradangan pada gusi ini kebanyakan masyarakat tidak menyadari karena gejalanya ringan, kemudian perjalanannya lambat, sehingga orang-orang tuh nggak sadar gitu kalau dia menderita penyakit gusi. Nah, peradangan gusi itu ditandai dengan pembengkakan pada gusi, tapi bengkaknya bukan bengkak seperti seperti sakit gigi yang besar gitu, bukan ya, hanya gusinya membulat seperti itu. Kemudian kemerahan, kadang bau mulut ya, kemudian terlihat kotor mungkin ya giginya, bagi yang ngeh ya, karena kebanyakan juga orang nggak ngeh kalau di dalam giginya tuh ada karang gigi. Nah, penyakitnya itu secara garis besar ada dua, yaitu gingivitis dan periodontitis. Kalau gingivitis, peradangan hanya pada gusinya saja, sedangkan pada periodontitis itu sudah berlanjut, sudah bertambah parah mengenai jaringan penyokong gigi yang lain, seperti tulang alveolar. Tulang alveolar itu tulang yang menyangga gigi sehingga gigi itu bisa tertanam begitu. Oke, berarti ada mungkin dua jenis ya peradangannya itu. Ada mungkin yang memang terjadi peradangannya pada gusi, ada juga yang memang lebih luas dan mungkin lebih mengakar kepada akar gigi dan lain-lain. Lalu dari sana, Dok nih, kemungkinan orang terkena penyakit periodontitis atau mungkin penyakit gingivitis itu biasanya faktor resikonya kebanyakan dari apa sih, Dok? Biasanya mungkin dari makan kah, dari sering makan yang pedas, atau seperti apa, Dok? Ya. Jadi penyebab utamanya adalah plak gigi ya, dental plak. Dental plak itu suatu lapisan tipis yang melekat pada gigi. Dia terbentuk ya setiap hari dari sisa makanan
dan kemudian terutama karbohidrat ya, dan kemudian sudah terbentuk juga lapisan-lapisan bakteri di situ. Jadi bakteri-bakteri yang melekat pada dental plaque itu menyebabkan peradangan pada gusi. Ada faktor-faktor resiko seperti merokok ya, kemudian ada penyakit-penyakit sistemik yang memodifikasi atau memperberat dari penyakit itu, misalnya ketidakseimbangan hormonal pada ibu hamil misalnya, pada pubertas, tetapi penyebab utamanya adalah dental plaque. Jadi kalau misalnya kita gosok gigi ini kurang benar sehingga dental plaque-nya tertinggal, nah itu yang bisa menyebabkan gusi menjadi radang begitu. Nah, orang bilang penyebab salah satunya juga penyebabnya karang gigi. Jadi sebetulnya bakteri di dalam plak yang menyebabkan radang gusi. Nah, kalau bakteri dalam plak itu tidak dibersihkan dengan benar, lama-lama dia menjadi menumpuk. Kemudian ada pengerasan, ada kalsifikasikan di air ludah kita itu ada kalsium ya. Nah, kalau ada plak yang menumpuk kemudian terkalsifikasi, maka dia akan menjadi kalkulus atau karang gigi. Mungkin pernah tahu ya, pernah dengar karang gigi. Nah, karang gigi ini permukaannya kasar, sehingga dia mudah menempel lagi plak, mudah menempel lagi bakteri yang menyebabkan radang gusi. Kalau hanya gusinya saja, mungkin kalau dibersihkan, di terapi, tidak akan menjadi parah, tetapi kalau diamkan nanti akan menjadi periodontitis tadi. Lama-lama tuh giginya bisa goyang. Bahkan gigi itu bisa terlepas sendiri kalau tulangnya sudah habis sama sekali gitu. Jadi kegoyangannya tergantung dari kerusakan tulangnya. Jika tulangnya sudah sama sekali tidak ada, gigi itu bisa terlepas sendiri, copot sendiri begitu. Jadi penyebab utamanya adalah dental plaque. Oke, penyebab utama terbesarnya itu ada pada dental plaque itu sendiri. Dan biasanya ketika memang sudah, apakah itu terlihat ya dok ya? Kalau plaque itu terlihat oleh secara langsung, misal kita bercermin nih, bisa Bisa jadi nggak terlihat ya, bisa jadi nggak terlihat. Mungkin kalau di apa orang Sunda bilang disidik-sidik ya di kaca yang kecil, atau kita ini kan ya dengan apa ya sesuatu barang itu baru kita lihat. Itu makanya orang nggak sadar kalau di dalam giginya tuh masih tertempel banyak plak begitu. Oke, betul. Berarti menghindari hal tersebut memang harus apa ya sebisa mungkin menerapkan eh, cara mencuci gigi, menyikat gigi maksudnya tuh yang benar dan juga Ya waktunya betul. juga. Jadi kadang orang tuh menyikat gigi dia hanya uh, berbusa gitu ya, menyikat giginya cepet-cepet, kemudian merasa udah bersih, udah harum gitu. Padahal bukan itu. Jadi menyikat gigi itu seperti kita menyapu lantai. Jadi kita sapukan plak itu dari permukaan gigi keseluruhan sampai plak itu hilang dari permukaan gigi dan sela-sela gigi dan semuanya permukaan gigi gitu. Begitu. Iya, Kadang-kadang orang cepet-cepet tuh gosok giginya sehingga banyak yang tertinggal. Kalau enggak iya, arahnya salah gitu ya. Arahnya salah malah mendesak-desakan si plak itu ke dalam celah gusi sehingga menumpuk di situ lama-lama jadi karang gigi juga. Nah, itu bisa menimbulkan radang gusi seperti itu. iya betul. Jadi penting sekali ya dok ya mengenai teknik menyikat gigi dan itu pun mungkin kalau Betul. kita ketahui sudah dibahas dari sejak SD ya. Kadang suka ada nih penyuluhan cara sikat gigi yang Nah, baik dan benar. Itu pun betul jangan betul. mentang-mentang kita sudah dewasa seenaknya mungkin ya dok ya menyikat gigi asal asal Begitu. disikat asal udah sikat gigi tapi juga tetap harus menerapkan teknik-tekniknya. Betul. Iya, Jadi kuncinya jadi untuk adalah di pembersihan plak itu. iya. Jadi kalau misalkan dari segi penyebab itu bisa jadi dari cara menyikat giginya tidak teratur dan juga tekniknya tidak betul. Terus kalau misalkan dari segi makanan dok, apakah betul dok ketika kita sering memakan makanan panas, selalu panas atau mungkin makanan dingin, minuman dingin itu juga bisa menyebabkan plak pada gigi dok? Atau itu hanya mitos saja dok? Jadi yang menyebabkan plak itu adalah sisa makanan ya, sama karbohidrat. Dia bereaksi dengan enzim di dalam air ludah kita. Kemudian ada sisa makanan tadi ya, kemudian ada bakteri-bakteri. Nah, itu akan membuat lapisan di ini. Jadi kalau panas dingin itu mungkin tidak terlalu berpengaruh,
mungkin pengaruhnya pada saraf giginya. Itu pun jika sudah ada gigi berlubang dan sebagainya. Kalau giginya masih utuh, saya kira panas atau terlalu, asal jangan terlalu panas ya, itu saya kira tidak menyebabkan terbentuknya plak. Jadi yang membentuk plak itu adalah sisa makanan yang kita bersihkan tetapi tidak bersih gitu ya, masih ada yang tertinggal. Nanti lama-lama bereaksi menimbulkan lapisan bakteri tadi. Oke, berarti lagi-lagi ketika ada sisa-sisanya dok ya, berarti tidak baik juga nih, sisa makanan itu tidak baik, Ya, sisa rasa pun tidak baik ya dok ya. sisa rasa berarti ada makanannya di dalamnya ya. Sisa rasa di hati juga Oh, gak baik ya dok, harus move on gitu maksudnya. harus diikhlaskan, betul. Harus ikhlas ya dok. Kalau makan juga berarti harus ikhlas, harus habis gitu, jangan sampai ada yang nyempil-nyempil. Harus dibersihkan. Oke, ini dok, kalau misalkan nih kemungkinan apa ya terburuk dok nih yang terjadi ketika penyakit gusi ataupun apa ya sakit gusi ini tidak ditangani dengan baik dok kepada ahlinya, dibiarkan saja, itu itu bisa menyebabkan apa dok? Mungkin komplikasi kah atau lain-lain dok? Mungkin saya sebutkan dulu gejalanya ya. Kadang-kadang pasien atau kita tuh nggak merasa bahwa dirinya ada radang gusi. Karena tadi ya gejalanya tuh ringan, apalagi pada fase-fase awal gitu. Kemudian perjalanannya lambat, jadi dia tidak menyadari. Beda dengan sakit gigi ya. Kalau teteh sakit gigi kan pasti berlubang terus nyut-nyutan, pasti ke dokter gigi ya kan. Nah, tapi kalau ini paling sekali-sekali yang dirasakan itu ketika gosok gigi tuh berdarah gusinya ya. Ketika gosok gigi kadang-kadang berdarah, kemudian eh, kalaupun ngeh ya dia merasa bau mulut. Biasanya tuh apa, biasanya pasangannya atau anaknya atau yang di sekitarnya bilang, ih kamu bau mulutnya gitu ya. Nah itu sebetulnya itu udah tanda-tanda mengarah ke sana. Jadi tanda awal adalah paling gusinya kadang udah berdarah gitu ya. Kemudian bau mulut. Nah, kalau sudah merasa begitu, ada perdarahan di gusi ketika gosok gigi, sebaiknya diperiksakan ke dokter gigi. Nanti dokter gigi itu akan melakukan pembersihan karang gigi, namanya istilahnya scaling ya. Nah, membersihkan karang gigi. Kalau dia hanya kena radangnya, hanya kena gusinya saja, maka setelah di scaling, kemudian dia bisa menjaga kebersihan permukaan giginya, maka gusinya akan kembali ke normal. Tetapi kalau sudah ada kerusakan nih, nggak udah tahu gusinya radang, dia ada perdarahan, kemudian terlihat kotor, apalagi terasa bau mulut, kemudian didiamkan saja, maka akan tadi tuh kena periodontitis. Kalau periodontitis itu udah terkena tulangnya, biasanya tulangnya sudah rusak tuh. Makin berkurang tulangnya, maka dia makin goyang. Jadi paling parah itu dia jadi goyang, bahkan bisa copot sendiri. Tetapi tidak hanya pada gigi dan giginya saja, karena bakteri yang bertengger di dalam celah gusi itu bisa terbawa oleh aliran darah, kelenjar limfa ke bagian tubuh kita yang lain, menyebabkan penyakit di tempat lain. Iya. Seperti ya, misalnya dari bukti-bukti menunjukkan bahwa orang dengan periodontitis kronis atau ibu hamil dengan ada periodontitis kronis itu bisa menyebabkan nanti bayinya misalnya lahirnya berat badannya rendah atau prematur ya, itu ke ibu hamil. Belum ke yang lain, bisa ke penyakit kulit, bisa ke ginjal, bisa ke mata, bisa kemana saja si bakteri itu terbawa tadi Ya. gitu, atau ke jantung dan pembuluh darah. Oke, berarti Seperti itu. cukup kompleks juga ya kemungkinan komplikasi yang terjadi jika dibiarkan, apalagi pada ibu hamil, karena mungkin bukan hanya satu biologis tubuhnya saja, tapi juga ada biologis lain yang ada di dalam perutnya ya dok ya, Betul, bisa jadi menyebabkan betul. bayi lahir di bawah normal mungkin ya, berat badannya kurang dan lain-lain, itu kan berpengaruh juga terhadap asupan gizi yang sudah selayaknya harus didapatkan sang bayi itu sendiri. Banyak Baik tuh dok, nih ya. sebelum lanjut kita Mhm. ada pertanyaan juga nih ternyata nih dari ya, penonton Baik. kita, ada Kamu Haram Hedi. Mhm. Baik, saya coba tanyakan kepada dokter, izin bertanya, bagaimana pendapat Ibu dokter terkait pengobatan tradisional ketika mengalami sakit infeksi gigi? Apakah relevan dan dibenarkan meskipun terkadang memang sembuh? Wah, ini seperti apa dulu mungkin ya Iya. obat tradisionalnya? Uhum.
Baik, saya coba jawab ya. Jadi penyakit gigi itu kebanyakan secara garis besar ya ada dua. Oh ini promkes nih. Ya jadi Iya. um, gigi berlubang, jadi lewat lewat giginya sendiri dan lewat antara celah gusi tadi. Kalau lewat gigi itu giginya berlubang, kemudian sakit, berdenyut dan sebagainya. Nah kalau gigi berlubang obatnya hanya satu, ditambal gitu ya. Jadi kalau pakai tradisional giginya tetap berlubang, maka apa lubangnya itu tidak akan berhenti, lubangnya itu akan bertambah besar, kemudian penyakitnya bertambah parah. Misal ya, yang tadinya cuma ngilu-ngilu aja kalau kena air dingin, kemudian lama-lama nggak kena air dingin pun ada denyut spontan, sakit, bisa sampai bengkak seperti itu. Jadi kalau obat tradisional, kalau misalnya dia pereda nyeri, mungkin itu bisa mengatasi sementara ya. Tetapi lubangnya sendiri itu harus diatasin, yaitu ditambah. Kalau dia berlanjut sudah ke saraf giginya, mungkin ada perawatan saluran akar, kemudian terakhirnya ditambal atau dibuatkan penutup yang lain seperti jaket dan sebagainya. Jadi tidak bisa dengan suatu obat lalu jadi sembuh gitu, karena giginya sendiri itu harus ditutup supaya bakterinya tidak masuk lagi, lubangnya tidak membesar, penyakitnya tidak bertambah parah. Nah, Oh, kalau tadi radang gusi juga sama. Kalau sifatnya antibakteri misalnya ya, bisa saja. Tetapi penyebabnya kalkulusnya harus dibersihkan, plaknya harus dibersihkan, begitu. Seperti itu kira-kira berarti jawaban. betul ya, berarti ada tindakan-tindakan medis yang memang itu bisa dilakukan ketika tentunya sih teman-teman langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ya kepada profesional, dokter dan lain-lain. Iya, mungkin kalau misalkan ada pun tradisional itu meredakan nyeri itu mungkin bisa saja Ya, atau sebagai mungkin pertama menghilangkan ya. ya, sensasi bau mulut juga mungkin bisa saja, tapi untuk menutup lubangnya sendiri itu harus ada alat dan juga mungkin harus ada bahan dan itu mungkin adanya hanya di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya nih dok, tadi kan kita cara mengetahuinya mungkin dari adanya bau mulut, adanya nyeri. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan nih dok ketika kita mengetahui bahwa oh, gusi kita sedang tidak baik nih? Ada flek gigi. Berarti langkah pertamanya nih dok, apa sih yang harus kita lakukan ketika Ya. kita apa ya aware sudah terindikasi oleh diri sendiri mungkin belum 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 terdiagnosa sesuatu. Betul. Sendiri ya. Oke, jadi pertama kita memang harus mengenal bagaimana gejalanya itu tadi ya. Gusi berdarah kadang-kadang kalau sedang gosok gigi atau makan makanan yang keras. Tetapi dia nggak nyeri loh, pada kebanyakan periodontis itu tidak nyeri kalau belum merusak tulangnya, belum giginya goyang atau belum karena penyakit gusi itu bisa juga bengkak ya, gusinya bisa bengkak. Kalau tidak itu tuh pasien itu tidak. Jadi yang dirasakan hanya bau mulut, gusinya kadang-kadang berdarah, kemudian terlihat kotor, kan beda ya, gigi bersih sama gigi kotor harusnya bisa ngerti gitu. Nah itu segera datang ke dokter gigi, nanti dokter gigi akan mendiagnosis, kalau cukup di scaling, maka cukup di scaling, biasanya dokter giginya ngasih tahu tuh cara gosok gigi yang benarnya seperti apa. Karena setiap individu mungkin berbeda susunan giginya, ada yang berjejal, ada yang normal aja, ada yang mungkin di belakang susah dijangkau. Nah biasanya dokter gigi tuh ngasih tahu tuh cara gosok giginya per individu. Nah nanti di rumah tinggal tinggal apa membersihkan secara rutin aja plaknya, menjaga supaya giginya tetap bersih gitu. Jadi kalau tetap bersih, insya Allah penyakit radang gusinya tidak akan ada lagi gitu ya. Nah tapi kalau udah goyang nih, udah periodontitis tadi ya, nah biasanya dokter gigi meminta untuk melakukan ronsen foto ya, dental foto, ronsen gigi gitu. Jadi di sana terlihat nanti kerusakan tulangnya tuh sudah sejauh mana sih. Nanti kita bisa lihat, biasanya dibersihkannya lebih ke dalam lagi, ke permukaan akarnya. Jadi tidak hanya di luar, di atas gusinya, tetapi juga di dalam gusinya dibersihkan. Kalau perlu bahkan ada cangkok tulang tuh. Jadi kalau yang tulangnya sudah berkurang banyak, dengan bentuk tertentu itu bisa dipertahankan dengan cara dicangkok tulang atau diikatkan ke namanya splinting, jadi diimobilisasi, jadi yang goyang diikatkan ke gigi yang masih
kuat gitu. Nah itu ada syaratnya juga, tidak semua. Jadi kalau yang bisa dipertahankan biasanya dipertahankan, tetapi kalau sudah tulangnya sudah habis banget ya udah itu sih kita harus merelakan ya, harus dicabut, diganti gigi tiruan. Oke, baik. Nih masih ada pertanyaan lagi dok, boleh? Ya, Izin ya dok ya. Ini masih dari kamu Haram Hedi, pertanyaannya. Apakah ada cara untuk memutihkan gigi secara alami dok? Dan hal apakah yang menyebabkan bau mulut selain karena area di sekitar mulut kita yang sakit? Misal dari pencernaan atau seperti apa? Oh mungkin kenapa ya? Kenapa sampai adanya bau mulut itu disebabkan oleh apa dok? Dan bisa memang ya pemutihan gigi itu ada atau tidak dok sebetulnya untuk ya. memutihkan gigi? Jadi pertama kita harus tahu dulu kenapa giginya misalnya tidak putih seperti yang diinginkan. Kalau dia hanya misalnya ada pewarnaan dari rokok gitu ya, ada pewarnaan dari apa yang bisa dihilangkan, biasanya dengan scaling itu bisa hilang. Tetapi kalau misalnya rokoknya sudah masuk bereaksi dengan zat-zat di dalam gigi itu biasanya kuning ya, nah itu mungkin yang perlu dilakukan bleaching atau memutihkan gigi. Banyak sekali teknik bleaching, tapi saya sarankan jangan bleaching sendiri atau yang di iklan-iklan karena itu kan tidak terukur ya. Kebanyakan bleaching itu kan ada asamnya. Nah, kalau pakai sendiri kita tidak bisa mengetahui seberapa banyak kadar asamnya tersebut. Nah, kalau di dokter gigi bleaching itu terukur. Nanti ada cara untuk cara menghilangkan ngilunya dan sebagainya. Tetapi perlu diingat, bleaching ini tidak permanen ya. Jadi suatu saat, apalagi kalau kebiasaan merokoknya terus dilakukan, kebiasaan minum berwarnanya terus dilakukan, memakai obat kumur yang bisa lama-lama berubah juga dilakukan ya akan kembali lagi. Jadi bleaching itu ada di dalam teknik gigi, tetapi tentu saja silahkan konsultasi ke dokter gigi. Nanti dokter gigi bisa menentukan teknik bleaching apa yang diperlukan dan diterangkan apa sih keuntungan dan kerugian dari bleaching itu sendiri. Nah kalau Kalau tadi bau mulut, ya gimana? ya, Gimana? ini mohon izin dok kalau tadi masih mau bahas tentang gigi putih. Kalau secara alaminya ada nggak dok menurut mungkin penelitian atau dan lain-lain Hmm, ya memutihkan gigi? ada sih yang meneliti gitu ya kayak strawberry katanya memutihkan gigi dan sebagainya ya, tapi mungkin itu perlu dibuktikan lagi secara empiris ya. Jadi perlu diteliti lagi gitu ya. Tapi pastilah itu berupa asam ya, buah pun pasti asam ya karena dia pada intinya mungkin melarutkan dari pewarnaan tersebut. Jadi uh, mungkin perlu dicari yang alami seperti apa ya. Tapi kalau bukti empiris sih masih belum banyak seperti itulah kira-kira. Dilanjut dok tadi yang Yang bau bau mulut mulut dok. ya. Nah, bau mulut itu pertama, yang kalau dari mulut itu tadi ya, karena bakteri-bakteri dari dalam plak itu menghasilkan gas sulfida. Gas sulfida itu baunya khas ya, jadi bau mulut itu. Jadi konsekuensinya gigi yang berlubang juga pasti akan plak itu akan susah dibersihin di situ gitu ya, karena dia permukaannya ke dalam, kemudian kasar, tentu saja lebih sulit dibersihkan. Nah, um, satu harus ditambah, yang sisa akar harus dicabut. Pokoknya yang membuat plak menjadi nempel di gigi itu harus dihilangkan. Jadi sisa akar itu kan sesuatu yang mati, itu juga membuat bau mulut. Nah, hal lain bisa misalnya dari pencernaan, dari penyakit diabetes juga bisa karena dia menghasilkan gas keton ya. Jadi itu juga ada beberapa penyakit yang menimbulkan bau mulut gitu. Tapi sebelum melihat yang lain, coba lihat giginya dulu sudah bersih atau belum ya. Jadi membersihkan gigi itu tidak hanya Iya, sikat gigi, ya. Bisa pakai benang gigi juga sebagai pembantu supaya lebih bersih. iya, iya betul sekali. Jadi sekali lagi itu menyisakan sesuatu itu kurang baik ya dok ya. Jadi harus Betul, kalau makan ya berarti coba dicek lagi. Apalagi mungkin untuk waktu-waktu tidur ya dok ya, waktu bangun tidur dan mau tidur itu salah satu apa ya waktu krusial kita untuk menggosok gigi kita secara betul. Apalagi betul, waktu harus tidur ya dok. betul. Ya, jadi sebelum tidur itu penting karena kalau kita tidur dalam keadaan mulut kita kotor, maka pertumbuhan bakteri itu sangat tinggi ketika kita dalam keadaan mulut kita dalam keadaan diam. Jadi itu bisa sangat banyak sekali
bakteri akan tumbuh. Oleh karena itu kita kalau tidur tuh harus dalam keadaan mulutnya bersih gitu seperti itu. Iya, betul sekali. Boleh dicatat ya. Ini kayaknya tidak untuk anak-anak saja. Ini semua umur ya dok ya, penting sekali nih. Biasanya yang suka diingatkan, digalakkan itu pada anak-anak. Tapi ini semuanya loh ya dok ya. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa, semua umur dan lapisan umur penting untuk menggosok gigi. Oke dok, tadi ngobrol-ngobrol dok nih masalah apa ya, penanganan pada gastritis, bukan gastritis ya, gingivitis maksudnya. Aduh, sama periodotis ya dok ya. Ini Periodontitis. ketika periodotitis, oh, ya. Ya itu ketika memang sudah dilakukan penanganan oleh dokter, oleh orang-orang profesional, dilakukan tindakan medis, itu mungkin nggak dok ketika sudah sembuh lalu terkena lagi penyakit tersebut yang sama, itu dimungkinkan tidak dok? Ya, sangat mungkin. Jadi kalau kita udah misalnya nih dokter kan scaling tuh udah bersih gitu ya. Plak itu kan terbentuk setiap hari ya. Jadi kalau misalnya di rumah tidak bisa menjaga kebersihan giginya, ya bisa timbul lagi seperti itu. Uh, Mungkin peradangannya nggak serta merta langsung gitu ya. Nanti beberapa minggu tuh bisa radang lagi, sangat bisa. Karena plak itu terbentuk setiap hari. Gitu. Oleh karena itu kan kita dianjurkan menggosok gigi 2 kali sehari setelah makan pagi sama sebelum tidur. Iya, jadi ketika Rentuners nih penonton di rumah, para pendengar nih saya sudah terkena kok dan sudah sembuh, nanti nggak akan kena lagi. Oh itu tidak ya dok ya, Tidak tidak seperti itu. benar. Itu kembali lagi kepada pola hidup bersih dan sehat ya. Salah satunya mungkin Betul. dengan mengkonsumsi yang baik dan benar. Ya. Oke dok, sebelum mengakhiri dok nih, pengen dong dikasih pesan-pesan nih dari dokter selaku dokter spesialis, dokter gigi ya, spesialis perio ini untuk para tentunainers, pendengar di rumah, para apa ya, teman-teman kita, mungkin juga usia muda nih, karena kebetulan radio kita radio yang You Station, radionya anak muda nih Anak dok. muda Ada ya. pesan-pesan dari Oke. Ya, betul ya. Jadi begini. Karena penyakit gusi ini tidak menimbulkan sakit, maka kita perlu mengenal gejalanya ya. Nah, jangan menunggu sampai karena kebanyakan pasien itu datang ketika giginya udah goyang. Dok, tolong dong gigi saya pengen dipertahankan. Nah, sedangkan tulang itu nggak bisa tumbuh lagi ya, kecuali dicangkok tulangnya. Jadi sebelum gingivitis atau peradangan gusi itu bertambah parah, maka ketika ada gejala-gejala tadi ya, ketika gosok gigi berdarah, nah itu udah tanda-tanda atau mulut kita terasa bau, ayo cepet ke dokter gigi. Kan sekarang fasilitas kesehatan gigi kan banyak banget ya. Ada puskesmas, praktek dokter banyak banget, klinik, rumah sakit, bisa pakai BPJS lagi ya kalau di puskesmas gitu ya. Jadi ayo Iya. dan bagi para ibu-ibu muda nih sebelum hamil sebaiknya tuh kita meriksakan dulu ke dokter gigi ya. Kalau ada karang gigi dibersihkan dulu, kalau ada gigi yang bolong ditambal dulu, ada sisa akar harus dicabut dulu dan sebagainya. Supaya nanti ketika hamil itu tidak ada bakteri yang bisa nemplok tuh di Oh, rahimnya ibu muda itu gitu ya. Jadi menimbulkan kelainan pada ya, bayi gitu. Nah, ya, iya, kira-kira itu. betul. Iya, penting sekali, Dok. Mungkin, Dok, satu pertanyaan ini sedikit apa ya, tiba-tiba terbisik di kepala. Tadi dokter menyampaikan adanya penambalan di gigi ya, Dok ya. Nah, itu penambalan gigi biasanya ada di bagian gusi, juga ada di bagian depan nih, Dok. Karena kebetulan ada teman saya juga, Dok, yang kebetulan itu karena cedera secara fisik, karena ada apa ya, kecelakaan ya, Dok ya, menyebabkan giginya patah. Lalu adanya penambalan gigi ataupun disambung oleh gigi, bukan gigi palsu secara utuh ya dok ya, tapi Hmm. disambung antara gigi alami dari Hmm. bawaan dengan ditambal ini di bagian depan. Nah kiranya itu dok, untuk dari segi kesehatan baiknya itu perlu diperbarui atau mungkin dibuat lagi baru, ada kadaluarsanya tersendiri atau tidak dok terkait penambalan gigi itu sendiri mungkin. Ya. Jadi penambalan gigi atau suatu tambalan gigi atau kalau di gigi itu kayak tadi ya disambung jaket, oh itu namanya restorasi ya, restorasi. Jadi gigi yang sudah ditambal tadi, jaket tadi yang disambung tadi, itu keawetannya sangat tergantung pada kebersihan daripada gigi kita. Karena yang menyebabkan gigi berlubang juga sama, dental plaque.
Jadi kalau kita membersihkannya dengan benar, maka tambalan tadi akan awet. Restorasi-restorasi tadi yang lain ya, mahkota, jaket misalnya ya, itu akan awet. Nah, kenapa nggak awet? Ya itu tadi kalau kita kotor, nih nempel plak ya di sekitar penambalan gigi, nanti perbatasan antara tambalan sama gigi aslinya itu, di situ nanti ada numpuk plak, kemudian yang aslinya jadi berlubang. Jadi berlubang ke dalam, nanti lama-lama tambalannya jadi longgar, jadi copot. Nah, oleh karena itu memang kontrol itu sangat penting. Nah, mungkin yang perlu diingat di masyarakat kita tuh kontrol kalau nggak terasa apa-apa tuh masih belum terbiasa ya. Hanya sedikit sekali pasien yang sadar, oh saya udah waktunya kontrol. Jadi kadang-kadang kalau nggak terasa sakit nggak pergi ke dokter gigi gitu. Nah, ayo biasakan kita kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Sehingga kalau ada kelainan, kerusakan gigi atau tambalannya mungkin oh ada yang harus diperbaiki. Tadi ya yang disambung tadi ada yang misalnya ada celah. Nah, itu sudah bisa cepat teratasi begitu. Jadi yang paling penting adalah membersihkan plak secara teratur dengan benar. Lihat cermin nih supaya kita bisa tahu udah bersih belum tuh gosok giginya, seperti itu ya. Oke dok, sebelum menutup ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dok. Mohon maaf, apakah dipersilahkan dok? Mangga, mangga, Diizinkan. mangga. Ya. Ini, Silakan. ini Kak Hedi nih sangat ini ya antusias sekali. Wah, Masih terakhir Bu Dokter, gigi saya kalau misalkan makan dan minum, makan minum yang dingin itu suka terasa ngilu, khususnya gigi bagian belakang. Apakah ada cara untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa ngilu tersebut, dok? oke. Pak Hedi ini hebat nih Hedi nih ya. Jadi nanya terus berarti dengerin tuh. Ya, jadi begini, kita lihat dulu ngilunya kenapa ya. Kalau ngilu karena berlubang, itu mutlak harus ditambah. Karena kalau lubangnya tidak ditutup, maka si rangsang tadi ya rangsang dingin, karena asam manis itu akan merangsang syarafnya sehingga terasa ngilu. Nah, kalau ditambal maka ditutup sehingga eh, terhalang itu atau jadi syarafnya tuh tertutup jadi tidak merasakan lagi ngilu. Tetapi kalau ada juga ngilu yang lain, misal ya gosok giginya terlalu keras sehingga leher-leher giginya jadi turun, tuh gusinya turun, kemudian leher giginya di akar tuh agak terkikis sedikit, belum berbentuk lubang, itu boleh pakai pasta gigi yang untuk gigi sensitif. Nah, kalau pakai gigi untuk yang gigi sensitif masih belum hilang, baiknya diperiksakan ke dokter gigi. Mungkin lubang itu tidak terlihat oleh kita, tapi mungkin setelah diperiksa oleh dokter gigi baru ketahuan, oh lubangnya di sini, pantesan ngilu terus gitu ya. Jadi nanti dokter gigi akan menambah. Ya, betul. Jadi ada mungkin karena lubang, lubang tambal, dan itu harus pergi ke dokter gigi. Kalau misalkan, oh ternyata ini giginya mungkin yang sensitif ya dok ya, itu bisa menggunakan pasta gigi yang untuk gigi sensitif, ada Betul. khusus. Atau kalau misalkan tidak berfungsi nih, masih gak ngefek nih, itu langsung aja diperiksakan barangkali memang ada apa ya hal-hal yang tidak normal mungkin dan itu perlu pengecekan lebih dalam oleh para profesional. Baik dokter, terima kasih banyak atas Sama. waktunya dan informasi ilmunya sangat bermanfaat sekali insya Allah untuk kita semua. Terima kasih ya dok ya. Ya, terima kasih. Semoga Ya, bermanfaat. terima kasih juga nih untuk para pendengar setia Radio MDK dan juga para penonton di live Instagram, para pendengar di 102,9 MDK Radio. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya dok ya. Amin. Ya, terima Semoga kasih. dokter selalu lancar dalam segala urusan dan Nih, aktivitasnya. terima Sampai jumpa kasih sama. kembali dok di acara selanjutnya jika kita berkenan bertemu kembali. Mohon Ya, maaf ya dok apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Banyak.